Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersama-sama dengan malaikat yang ada di tempat ini, dan bersama-sama dengan malaikat di surga, saya mengucapkan selamat Hari Paskah. Selamat melewati semua keadaan dalam hidup kita. Paskah itu berarti juga melewati. Artinya sampai sejauh ini kita diperbaharui oleh Tuhan hari lepas hari, dan kita diperbaharui hari ini melalui firman-Nya di dalam hari Paskah yang indah ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita memperingati hari Paskah, kita selalu ingat cerita ketika hari di mana Tuhan Yesus bangkit. Hari di mana ketika Tuhan Yesus bangkit, tidak semua orang yang melihatnya. Tidak semua orang mengetahuinya. Hari di mana ketika Tuhan Yesus bangkit, hari di mana anugerah Tuhan yang besar itu diberikan kepada manusia, dinyatakan kepada manusia. Kemenangan Tuhan atas maut, kemenangan Tuhan atas iblis itu dinyatakan kepada manusia dan ditawarkan menjadi hadiah yang istimewa bagi semua manusia di muka bumi. Tetapi tidak semua orang bisa melihatnya. Bapak Ibu tahu, saudaraku tahu, yang pertama kali menerima anugerah itu dan melihat anugerah yang besar itu baru 3 orang. Ya, perempuan-perempuan itu, Maria, Marta, dan Maria Magdalena. 3 orang saja. Mereka yang melihat pertama kali anugerah besar, berkat besar itu. Dan kemudian baru Simon Petrus. Dan kemudian baru 12 murid. Tidak banyak dari miliaran manusia di bumi saat itu. Tidak banyak. Ya. Tidak banyak orang yang bisa melihat berkat dan anugerah Tuhan yang begitu besar. Tadi pagi ketika ibadah subuh dimulai di gereja Bapak Ibu sana, ketika lonceng berbunyi jam 4 pagi, begitu lonceng berbunyi juga dugem di sana. Berbunyi juga dugem di sana dan keras, lebih keras dari biasanya. Betapa orang-orang masih lebih memilih dimiliki setan daripada dimiliki Tuhan. Mereka bergiat dari mulai malam hari, berdisko, bergiat. Entah apa yang mereka lakukan di sana. Yang jelas mereka bergiat dalam kegiatan dosa, kegiatan kegelapan. Dan lonceng itu berbunyi. Saya nggak tahu berapa banyak yang hadir di sana dan mengetahui, melihat, merasakan anugerah Tuhan yang besar itu. Tapi kita tahu masih ada orang yang memilih bergiat dalam kegiatan kegelapan. Mereka bersedia, bahkan bergiat dimiliki setan. Bergiat loh, bukan cuma tidak sengaja. Mereka bergiat, menyediakan waktu, uang, dan tenaga mereka. Kasihan mereka, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya hampir pasti bisa memastikan mereka itu beragama Kristen. Hampir saya bisa pastikan mereka yang ada di sana, di kegelapan itu, yang beragama Kristen, yang mengaku dirinya pengikut Kristus. Saya yakin kalau umat Muslim hari-hari ini mereka lagi merayakan Ramadan, jam-jam segitu mereka bersahur, mereka mencari Tuhan. Tentara yang KTP-nya Kristen, mereka juga bergiat di sana di dugem itu
Saya aja sedih, apalagi Tuhan. Apalagi Tuhan yang melihat di sana. Kenapa mereka tidak mengingat pengorbanan Tuhan? Dan yang lebih menyedihkan lagi, mereka yang datang ke gereja mungkin subuh-subuh, ke kuburan subuh-subuh, saya tidak tahu pasti sebenarnya mereka dimiliki Tuhan atau bukan. Bapak Ibu, Tuhan hanya menyatakan dirinya, memperlihatkan dirinya, memperlihatkan anugerahnya kepada orang yang dicintainya. Kita tahu 3 orang perempuan ini sangat dicintai oleh Tuhan. Kalau kita lihat latar belakang mereka, mereka bukannya orang yang baik-baik dulunya. Ya, kalau Bapak Ibu ingat, perempuan berdosa yang mengurapi kaki Yesus, itulah Maria Magdalena. Dia yang datang, dia dicintai Tuhan, dia diampuni Tuhan. Ya, Tuhan menyatakan berkat-Nya kepada orang yang dicintainya, orang yang dikasihinya. Siapa itu orang yang dikasihinya? Siapa manusia yang dicintai Tuhan, yang dikasihi Tuhan? Manusia yang dikasihi Tuhan adalah manusia, orang kita yang bersedia dimiliki Tuhan. Bersedia dimiliki Tuhan, bukan dimiliki dunia, bukan dimiliki yang lain, bukan dimiliki diri kita sendiri. Itulah orang yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu tahu, saudaraku tahu, Paskah ini mengingatkan kita kembali bahwa kita itu sudah ditebus. Tebus itu artinya dibayar, seperti kita digadai, seperti kalau rumah digadai, tanah digadai, itu dibayar. Ya, bukan pakai uang kita, bukan pakai darah kita, pakai darah Tuhan Yesus Kristus. Diri kita ini tergadai, dan kita dibayar. Kita tergadai, kita dimiliki oleh dosa, sehingga hadiah dari dosa itu adalah kehidupan kekal bersama iblis di neraka. Habis kita, tak ada yang tersisa. Itulah kita seharusnya tergadai, tidak ada yang bisa menebus itu. Tapi Tuhan menebus kita, artinya dibayar dengan lunas. Kalau kita dibayar dengan lunas, berarti hidup kita memang bukan milik kita sendiri, bukan milik kita, Bapak Ibu. Itu konsekuensi Paskah, itu konsekuensi penebusan, bahwa hidup kita bukan milik kita sendiri, bukan milik kita sendiri. Seandainya Pak Bultom membeli sepeda motor saya misalnya, Bu, saya bayar ya lunas. Hari ini dibayar lunas. Mungkin Pak Bultom kasih kesempatan saya untuk pakai beberapa hari. Oke lah, dimaklumi. Tapi setelah itu Pak Bultom akan mengambil haknya memakai sepeda motor saya. Apakah saya berhak melarang Pak Bultom? Janganlah Pak. Misalnya Pak Bultom mau pakai ke sawah, mau pakai ke ladang, mau pakai bekerja, mau pakai jalan-jalan, apakah saya punya hak? Saya tidak punya hak. Janganlah Pak, jangan pakai ke sana Pak. Atau saya pakai suka-sukanya, sudah dibayar sama Pak Bultom, saya pakai suka-sukanya sampai bensinnya habis misalnya, ya kan, saya kotor-kotorkan. Itu aneh, pasti itu aneh. Ya, atau sebuah rumah udah dibeli, nah, Pak Bultom beli rumah ini nih misalnya kan beli rumah ini. Tadinya saya pakai suka-sukanya, saya kotor pun nggak masalah,
Saya tinggal di sini, tidur di sini, mau tidur di loteng boleh, di atas genteng boleh, tidur di dapur boleh, ya kan? Tidak masalah. Ini masih hak saya, tapi ketika ini sertifikatnya saya berikan pada Pak Gunto, ya. Kemudian Pak Gunto bayar lunas. Apakah saya masih berhak mendiami rumah ini? Kan tidak. Gak mungkin saya kotor-kotorkan, gak mungkin saya suka-sukanya. Atau Pak Bulldog datang mau ngecat rumah, Bu, catnya jangan warna-warni lagi, saya mau cat biru seperti langit baru, bumi baru. Saya gak mungkin larang-larang dia. Ya kan, jangan Pak, gak boleh. Tidak bisa, karena ini sudah hak penuhnya Pak Bulldog. Bukankah seperti itu juga diri kita? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itu diri kita. Kita bukan milik diri kita sendiri. Kita milik Tuhan. Gak wajar kalau kita suka-suka sendiri, suka-suka sendiri. Kita mau ngomong ya kita ngomong, kita mau makan apapun ya kita makan, kita mau lakukan sesuatu ya kita lakukan, kita licik ya kita licik, kita bohong ya bohong. Suka-suka sendiri. Kita bukan dimiliki diri kita, bahkan kita tidak dimiliki dunia. Kalau dunia menuntut, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu, ya, apakah itu wajar kita ikuti? Kewajaran dunia bukan milik kita. Kewajaran dunia bukan milik kita. Lepaskan itu. Ya, kalau kewajaran dunia itu apa? Ya, hidup nyaman, tenang, menikah, punya anak, bahagia, happy, ada waktu jalan-jalan, segala macam, memuaskan diri sendiri. Karir bisa, kalau bisa setinggi-tingginya, udah punya karir, dapat uang sebanyak-banyaknya, korupsi pun jadi. Ya kan, hari-hari ini kita diramaikan dengan berita orang-orang mengejar hidup hedonis, hidup kemewahan, yang kita nggak tahu itu asalnya dari mana. Mereka puas dengan kemewahan itu, tapi walaupun ujungnya pakai rompi orange. Untuk apa? Kalau kita kejar-kejar itu pun dunia, ujung-ujungnya adalah maut. Gak usah, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita baca. Saya ngomong ini ya, bukan saya ngarang gitu loh, nggak ngarang ya Bapak Ibu, nggak ngarang-ngarang. Itu Injil yang sebenarnya, itulah firman Tuhan yang sebenarnya. Mari kita buka 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai dengan 20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai dengan 20. Sudah dapat? Mari kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan kudus. Jelas firman Tuhan, tidak boleh ada partikel sekecil apapun yang menjadi milik kita, yang bukan milik Tuhan, yang bukan memuliakan Tuhan. Tidak ada yang boleh kita sisakan. Kok berat ya Bu? Kok nggak normal ya Bu? Memang kita nggak normal, karena kenormalan dunia itu sebenarnya lah yang tidak normal di mata Tuhan. Itu yang melenceng.
Memang kita tidak normal di mata dunia karena jalan kita begini. Tapi karena semua orang melenceng, dunia ini melenceng, maka kita yang lurus dianggap gila, dianggap melenceng. Memang benar. Bahkan Paulus juga berkata di kitab Roma, ya kan? Lepaskan, keluarkan dirimu, pisahkan dirimu dari dunia, pisahkan. Itulah gereja sebenarnya, eklesia, keluar, pisahkan dirimu. Gereja itu kan eklesia, pisahkan dari kewajaran dunia. Bu, kalau kayak gitu Bu, kita kayak orang bertapa lah Bu, di gua menyendiri gitu ya, semedi gitu. Apa kayak gitu? Enggak. Yang dipisahkan itu apa? Karakter kita ini harus karakter ilahi. DNA kita kembali ke DNA ilahi. Sulit Bu? Iya, benar. Tapi Roh Kudus pasti menyertai kita. Itu janji Tuhan. Roh Kudus menyertai kita. Tidak ada yang mustahil kalau kita mengerjakannya. Tidak ada yang mustahil. Caranya mulai kayak mana Bu? Caranya kayak mana saya ini melepaskan semua gairah dunia? Mulai cek gairah yang dalam hatimu, dalam pikiranmu, dalam pikiran saya ini, dalam pikiran hati saya ini. Mulai cek, kira-kira apa yang membuat gairah saya menyala dalam hati saya? Apa nih? Perhatikan dengan sungguh-sungguh, apa yang membuat gairah saya menyala. Kalau itu bukan pekerjaan Tuhan, itu tidak berhubungan dengan pertumbuhan rohani kita di hadapan Tuhan, tapi gairah kita menyala di situ, hati-hati. Macam-macam ya, macam-macam yang membuat gairah kita menyala ini. Ya, keinginan manusia itu banyak. Contoh, kalau saya ini udah tahu tensi saya tinggi sekarang 180, Bapak Ibu. Terakhir dicek masih 180. Saya harus sehat karena saya mau melayani Tuhan, ya kan? Saya harus mengerjakan bagian saya dalam pekerjaan Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Tapi tensi saya 180. Tapi ketika tensi saya 180, saya menginginkan babi panggang. Yang enak itu, lemak-lemaknya itu loh. Yuk, enak. Sambalnya, sambal tuk-tuk. Enak kali. Saya membayangkan itu, dan gairah itu menyala dalam hati saya. Bergairah saya, menyala ini. Saya tahu tensi tinggi, saya bayangkan. Tapi kemudian saya mau gairah itu, nyalanya tadinya kecil, akhirnya agak besar. Ketika saya berangkat ke pasar, saya lihat di sana orang jual B2 bergantungan. Aduh, sedapnya merah-merah, merah muda gitu kan. Nyala lagi nih, makin besar. Saya cek dompet saya, ada uang cukup beli daging. Saya nyalakan lagi lebih besar. Saya belilah itu 1 kilo. Yang lemak-lemaknya ya, lemak-lemaknya lah saya beli. Nyala lagi nih, makin besar ini di sini. Nafsu makan. Ini baru nafsu makan, belum nafsu yang lain. Enggak saya padamkan ini. Saya padamkan, bodo amat lah. Ada Roh Kudus berkata, harus sehat ya, mau melayani Tuhan. Nanti kalau oyong, sakit kayak mana, jantung lebih cepat berdetak, tensi tinggi bahaya, bisa stroke segala macam. Nanti kan bisa minum obat ini segala macam. Kayak gitulah ini, melawan keinginan daging ini. Kayak gitulah. Saya beli. Ayo bikin panggang. Polisi mentega pula ini, dapat tambah lagi lemaknya ya kan. Bikin sambal, ya sedap. Pas mau makan,
ada aba-aba dari GSKI Pusat. Kita doa puasa. Ajak doa puasa, ya udahlah doa puasa dulu lah, ini kan sampai siang kan saya buka puasa jam 12 kan. Tunggu untuk makanan jam 12. Sebenarnya kalau makan habis doa puasa itu kan nggak boleh langsung banyak ya, tapi karena gairah ini yang menyala ini, nggak mau saya matikan. Udah, makanlah itu, lemak-lemaknya itu. Sedap, daging saya dipuaskan, nafsu saya dipuaskan. Ya, besok paginya atau malamnya, gemetaran ini badan, jantung sport. Karena detak jantung itu kalau tensi kita tinggi, dia makin kuat. Akhirnya apa? Gemetaran, berdoa tidak konsentrasi, persiapan khotbah tidak konsentrasi, menyembah tidak konsentrasi, tidur. Hilanglah kesempatan ketika tugas saya melayani Tuhan. Hilang kesempatan saya menyukakan hati Tuhan karena saya kecapean. Ya. Hidup masih suka-suka sendiri. Saya nggak berhak sebetulnya memuaskan diri saya. Kecuali saya makan itu harus untuk kesehatan. Supaya saya sehat, bayangin itu baru nafsu makan. Saudara aku yang terkasih dalam Tuhan, nafsu yang lain pikirkan sendiri. Pikirkan sendiri gairah apa yang menyala dalam hati kita. Apakah gairah menyukakan hati Tuhan? Apakah gairah menyukakan sang pemilik hidup kita ini? Ya. Seperti ketika Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan 3 hambanya yang diberikan talenta. Hamba si Tuhan ini diberikan talenta. Ya, orang sering keliru atau kurang tepat menggambarkan talenta itu sebagai kemampuan bakat. Bukan. Talenta itu apa? Talenta itu loh, ini loh keselamatan Tuhan beri ini. Keselamatan atas hidup kita. Hidup kita ini loh talenta. Ya. Suatu hari Tuhan itu, si pemilik hidup itu akan menuntut, sudah kau apakan hidupmu yang sebenarnya itu adalah milikku, kata Tuhan. Sudah kau apakan? Kau kembangkan buat apa? Ada orang yang ya udah dikasih hidup ya hidup begitu aja, didiamin, disimpan dalam tanah, gak diapa-apakan. Ya Bu, syukurlah bisa hidup, tapi gak diapa-apakan, gak dikembangkan maksudnya dia tidak berusaha membuat hidupnya itu berkualitas di hadapan Tuhan, tidak mengasah hidupnya itu supaya bertumbuh cemerlang di hadapan Tuhan. Dia tidak berusaha untuk itu. Dan suatu hari si Tuhan pemilik hidup ini akan berkata, mana milikku itu? Mana hidupmu itu yang sebenarnya adalah milikku? Mana? Kalau kita berusaha terus berusaha hari demi hari, menit demi menit, bahkan detik demi detik menyenangkan Tuhan, kita bisa bangga ngomong sama Tuhan, ini Tuhan, yang tadinya kau kasih 10, sekarang udah jadi 100. Ya kan? Yang dikasih 5, ini loh Tuhan, aku dikasih 5. Memang hidupku cuma 5-nya kualitasnya, tapi sekarang Tuhan yang 5 ini sudah jadi 50 loh Tuhan, lihatlah. Bangga loh kita. Tapi kalau kita dikasih 1 aja, dan kita ya udahlah, yang penting hidup, kita simpan, pokoknya hiduplah. Ini kan ya nasib lah, ada orang yang begitu, nasib lah, nasibku kayak gini, ya udahlah terima begini. Tidak dikembangkan untuk menjadi berkualitas di hadapan Tuhan. Apa kata Tuhan? Enyahlah kamu membuat kejahatan,
Hanyalah kamu hamba yang jahat, kata Tuhan. Ya, kamu tahu itu bukan milikmu, tapi kamu tidak berusaha mengembangkan. Saya dapat berkat firman ini tadi pagi. Tadi pagi ketika saya ingin menyampaikan ini, Tuhan bilang bicara tentang talenta. Kok talenta Tuhan ini Paskah? Saya bilang, kok talenta? Roh Kudus memimpin untuk itu. Ternyata kita harus kembangkan. Bukan yang lain ya, karena ternyata nanti di kekekalan apa yang kita miliki, seluruh hidup kita ini memang kita nanti dipergunakan oleh Tuhan. Makanya kalau kita baca kitab Wahyu kan, ada loh orang-orang itu nanti yang jadi panglima tingginya Tuhan, jenderal-jenderalnya Tuhan, memerintah bersama Tuhan, kan ada itu ya di kitab Wahyu itu. Nah itu orang-orang yang bagaimana sih? Kan gak mungkin semua orang memerintah, masyarakatnya banyak waktu itu, nanti di Tanah Baru Bumi Baru kan. Yang memerintah ini siapa? Pasti orang-orang yang sungguh mencintai Tuhan, yang sungguh mau dimiliki oleh Tuhan. Dan itu tidak banyak jumlahnya Bapak Ibu ya. Kalau saya sampaikan ini, gereja ini mengajarkan ini Bapak Ibu, aduh, kita bukan mau apa-apa ya, bukan mau mengumpulkan persembahan sebanyak-banyaknya, bukan punya maksud-maksud tersembunyi di gereja ini, nggak ada loh Bapak Ibu. Tuhan tahu itu, nggak ada. Tapi memang inilah berita yang sebenarnya. Ngapain kita merayakan Paskah tahun demi tahun, tapi kita nggak tahu apa maknanya di balik itu. Makna bahwa kita itu sudah dibayar lunas. Kita bukan milik kita sendiri lagi, dan tidak ada hak sedikit pun bagi kita untuk melakukan, mengerjakan kesenangan yang bukan kesenangannya Allah. Amin. Gak ada satu partikel pun, gak ada. Inilah Injil yang sebenarnya, ini loh. Baik kita makan, minum, melakukan apapun, lakukanlah itu bagi kemuliaan Tuhan. Dan itulah baru kita bisa menginjili orang. Gak usah kita sampaikan firman kayak gini sampai berbusa-busa, gak usah. Tapi kalau kita lakukan hidup kita, dimanapun kita berada, ya, kita melakukan semua yang menyenangkan Tuhan, pasti orang juga akan melihat, dan musuh kita juga akan melihat. Ya, Pak Erastu sering berkata, semua masalah dalam hidup itu sebenarnya kuncinya satu. Semua masalah itu bisa diselesaikan, kuncinya satu, hidup suci. Orang mau menyerang kita, orang mau ngomongin buruk tentang kita, orang mau berkata memfitnah kita, orang mau menjatuhkan kita, kalau kita hidup suci, hidup benar, kudus di hadapan Tuhan, Tuhan yang maha besar, Allah Israel, Elohim Yahweh yang berkuasa, itu pasti membela kita. Pasti. Gak usah diragukan lagi. Aduh Bapak Ibu, ini loh yang benar tuh ini. Kalau yang lain sesat kita nanti. Kalau cuma dijanjikan berkat-berkat dunia, Tuhan menyertai, Tuhan memimpin, Tuhan pasti mencukupkan, cuman itu aja, sesat. Nanti kita meleset juga ke kewajaran dunia, kita meleset nanti. Inilah yang benar. Kita mau dewasa di sini. Orang-orang yang dewasa nggak paham ini. Ya yang penting aku suka, orang lain bodo amat. Itu orang yang nggak dewasa. Tapi kalau orang dewasa mencari kebahagiaan orang tuanya, kebahagiaan bapaknya, itu yang dewasa. Walaupun kita sedikit, yuk kita benar, kita lurus, benarlah kita. Dan Bapak Ibu, yakinlah, percaya, kuatkan iman percaya kita, bahwa ketika kita memilih Tuhan,
Tuhan itu pasti tidak meninggalkan kita, tidak meninggalkan kita. Ini nggak membuat kita susah. Berjalan mengiring Tuhan itu tidak membuat kita susah. Kalaupun sampai ke Golgota, sampai pun kepada salib, apa ibu tahu? Di balik salib itu ada kebangkitan. Itu kuncinya Paskah ini. Salib tidak selesai di situ, ada kebangkitan. Dan setelah kebangkitan dia hidup. Dan dia hidup selamanya ketika dia naik ke surga. Itu bukti penyertaan Allah, itu bukti. Tidak akan membuat kita susah. Ada kebahagiaan bersama Tuhan itu. Satu-satunya kebahagiaan memang cuma Tuhan. Capek kita bahagia di dunia ini, capek. Tuhan pasti tidak akan membiarkan kita diserang. Pasti juga kita menikmati damai sejahtera Allah itu. Tengoklah ya Kak, kita ini miskin, susah, gak punya duit, susah. Tapi betapa damai sejahtera Allah itu berlimpah pada kita. Ya keluarga Yohana, Bu Pani nih, saya kalau cerita-cerita itu, aduh, beban pelayanan itu ya, beban pelayanan pekerjaan Tuhan begitu luas, tapi tenaga kurang, dana kurang, ya enggak, fasilitas kurang. Tapi lihat, Tuhan itu luar biasa, damai sejahtera surgawi itu berlimpah atas kita kan. Lihat kan, kalau kami kan masih kelihatan lah karena kurus, ya kan. Kalau kita ya yuk, nggak nampak ya kita ini orang miskin ya kan. Nggak nampak, subur, makmur, damai sejahtera, muka cantik, skincare ada gitu kan. Nggak pun ada skincare, cuma orangnya muka ini. Ya kan, orang pakai skincare mahal-mahal, suntik vitamin segala macam. Tengok Yohana, cantiknya begitu, kinclong. Ayo, itu anugerah Tuhan loh yuk, anugerah Tuhan. Bersyukur buat itu, karena kamu mengikut Tuhan, mengiring Tuhan. Ya. Jangan minta Tuhan, berkatilah saya, sertailah keluargaku, sertailah aku semua dengan orang-orang yang kukasihi. Pertanyaannya, kita menyertai Tuhan atau enggak? Kita mengiring Tuhan atau enggak? Kita dimiliki Tuhan 100% atau masih 50% atau enggak? Ya, Bapak Ibu, puji Tuhan, kita diberitahu kebenaran ini. Ya, kita tahu kebenaran ini. Ingat, konsekuensi penebusan itu adalah kita dibayar lunas oleh Tuhan. Kita mau menyertai Tuhan. Gereja ini walaupun sedikit, walaupun kecil, perlu dukungan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dukungannya apa? Bukan uang, bukan tenaga, bukan harus semua bisa berkhotbah, bukan semua harus bisa WL. Enggak. Dukungannya adalah hidup benar, berusaha hidup benar di hadapan Tuhan. Itu dukungan untuk gereja ini. Supaya apa? Supaya kita diakui oleh Tuhan, dilegalitas oleh Tuhan, bukan diakui manusia. Gak perlu pengakuan manusia bahwa gereja itu, gereja apa itu kayak gitu. Gak perlu. Ya, biarin aja. Yang perlu bagi kita adalah kita dilegalitas sama Tuhan, diakui Tuhan bahwa ini gereja adalah gereja miliknya. Yang mimbar ini juga mimbar miliknya. Di mana mimbar ini boleh kita dengarkan, melalui mimbar ini kita dengarkan asli suaranya Tuhan, murni suaranya Tuhan, bukan suara yang lain yang dari dunia ini. Itu yang kita butuhkan. Karena mau apa lagi? Mau apa lagi? Habis, dunia ini akan habis. Mau apa kita? Kita mau benar di hadapan Tuhan. Kita mau makin dewasa ya, Pak Gultom ya, kita mau makin dewasa. Ya, seperti Pak Gultom bilang, di gereja ini untuk orang-orang yang kuliah dan IP-nya nggak boleh nasakom. Yuk nasakom, nasib 1 koma, nggak boleh. Itu istilah Pak Gultom itu. IP kita harus kalau bisa 4. Kalau bisa 4 IP-nya. 4 itu sempurna. Kita berjuang terus. Kalau pada akhirnya IP kita cuma 3,75, gak apa-apa, itu pun masih cum laude. Ya, kalau kemampuan kita memang cuma itu, tapi kita berusaha. Bukan kuliah terus gak pernah belajar, gak pernah kerjakan tugas.
Kalau hidup juga nggak pernah kerjakan tugas Allah, nggak pernah kita kerjakan dengan kesukaan hati Allah, nanti nasib kita satu koma, nggak lulus gitu. Ya, amin ya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Diberkatilah kami ya Tuhan. Diberkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan, kami diperbaharui lagi melalui peringatan Paskah ini. Perbaharuilah hidup kami Tuhan, di mana kami boleh menyadari, boleh tahu betul bahwa hidup kami adalah milik-Mu. Kami mau mulai melangkah dalam setiap apapun yang kami lakukan, dalam setiap perkataan kami, perbuatan kami, bahkan pikiran kami yang tidak terlihat oleh siapapun. Kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau. Catatlah ini Tuhan di dalam buku kehidupan kami. Catatlah ya Tuhan. Supaya ketika Engkau datang kembali, kami boleh menyerahkan hidup yang berbunga-bunga di hadapan-Mu. Hidup yang kekal, yang abadi, yang indah bersama-Mu Tuhan. Terimalah hidup kami ya Tuhan. Kami mau menjadi milik-Mu. Tebuslah kami sekali lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Berkat Tuhan turun atas kami semua. Berkat dari Elohim Yahweh, Allah yang besar, Allah Israel, Allah yang benar, dan damai sejahteranya biarlah menyertai kami semua. Bersama-sama dengan cinta kasih dari Tuhan kami, Raja kami, yang sudah dibangkitkan bagi kami. Dan biarlah Roh Kudus juga menyertai kami untuk kami melangkah hidup benar, hidup kudus di hadapan-Mu. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kami di awan-awan. Haleluya, haleluya. Orang-orang yang sudah ditebus Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Ibadah kita selesai. Tuhan memberkati. Shalom.